tiket itu berisi task yang akan teman-teman kerjakan. Mulai dari awal sampai akhir. Nah, jadi pada saat kelas nanti akan kami jelaskan bagaimana sih sistem bekerjanya di sini. Mulai dari teman-teman mendapatkan tiket, mengerjakan, setelah itu tiket teman-teman direview, dan akhirnya Oke teman-teman, selamat datang di Admin Room. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang preparation class dan pre-course. Nah, jadi preparation class dan pre-course ini adalah tahapan sebelum teman-teman masuk ke jenjang pre-IP. Kayak gitu ya Mas? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama aku Fatwa Reza Rizka, bisa dipanggil Fatwa. Di sini aku sebagai admin trainer ya di Refactory. Nah, nama saya Surya. Saya sebagai admin trainer juga, rekan kerja dari Mas Fatwa di Refactory. Oke, selanjutnya kita langsung aja ya Kak untuk membahas dari update dari Refactory itu sendiri, daftaran intensive hiring. Yang pertama kita nanti ada prep class ya. Prep class itu pastinya teman-teman ada manfaatnya untuk kita kerjakan. Di sini kita breakdown ada 3 tuh, apa aja Kak? Oke, yang pertama, kapan prep class dilaksanakan? Nah, prep class dilaksanakan itu pada saat masa pendaftaran batch yang saat itu sedang berlangsung, misalnya batch 21. Nah, masa prep class itu dimulai dari hari pertama pendaftaran hingga hari terakhir pendaftaran. Jadi kurang lebih ada 2 minggu ya Kak ya? 2 minggu. Ya, nah apa aja sih yang dibahas selama 2 minggu? Selama 2 minggu tersebut yang dibahas antara lain ada dasar-dasar algoritma, pemrograman, mungkin apa lagi Kak? Oke, dari mungkin teman-teman lebih familiar juga tentang framework yang kita gunakan nantinya kayak React, dari sisi front end-nya, Node.js dan lain-lain. Banyak sih yang pasti kita akan berikan fundamental untuk pemrogramannya. Oke, terus manfaatnya ketika teman-teman ikut prep class apa Kak? Oke, manfaatnya pasti banyak ya teman-teman. Jika teman-teman nanti daftar di awal, pastinya kita kan mulai itu kelas di awal-awal tuh, buat ngasih kesempatan teman-teman yang daftar di awal. Dari situ kita akan berikan tuh materi-materi mulai dari fundamental dari JavaScript, mulai dari conditional, apa itu variable, tipe data, operator, dan lain-lain. Pastinya banyak. Itu mulai dari dasar fundamental sampai kita memperkenalkan dari framework itu sendiri. Gitu. Banyak sekali. Dan pastinya manfaatnya yang lebih, pastinya kita sudah istilahnya spoiler kayak soalnya kayak gimana nanti di soal skill testnya gitu. Ya, dan juga keuntungannya itu teman-teman bisa lebih mempersiapkan diri untuk lanjut ke yang kedua, yaitu ada quiz skill test dan interview trainernya. Ya, karena di sini ada perubahan sedikit ya, jadi kita persingkat waktunya. Yang dulunya teman-teman memakan waktu 1 sampai 2 minggu, ini cukup di 2 hari saja. Oke, mungkin Kak Fatwa bisa jelasin apa sih quiz skill test itu? Oke, quiz skill test itu biasanya teman-teman nanti kita akan berikan soal sesuai dari stack teman-teman. Ya, misalnya stacknya teman-teman ini front end dan back end, itu kita kasih soalnya sama tentang pemahaman logic dari teman-teman. Lalu kalau teman-teman yang ambil stacknya QA, kita akan berikan soal yang berbeda dari teman-teman yang BE maupun FE. Dari situ teman-teman QA juga kita berikan soal yang pastinya berhubungan tentang test case, automation, manual testing, dan gitu masih banyak lagi yang kita akan berikan. Pastinya di prep class itu pasti kita sudah kayak infokan tuh bagaimana soalnya agar kita bisa jawab soal tersebut. Oke, mungkin saya mau kasih tahu sedikit ya tentang bentuk soalnya. Nah, di soal quiz skill test ini seperti namanya quiz, jadi dia berbentuk quiz. Teman-teman tidak ada ngoding di sana, melainkan kurang lebih teman-teman memilih jawaban yang benar berdasarkan soal yang ada. Seperti ujian di sekolah ya, kayak. Jadi ada ABCD-nya, ada soalnya. Nah, teman-teman tinggal pilih jawaban yang menurut teman-teman tepat kayak gitu. Jadi teman-teman pilih, dan untuk pengerjaannya itu hanya 1 jam. Jadi ketika soal diberikan, teman-teman mengerjakan. Setelah itu setelah 1 jam jawaban harus sudah disubmit.
kayak gitu. Untuk mekanismenya lebih lanjut akan dijelaskan pada saat prep class. Oleh karena itu teman-teman harus ikut prep classnya. Ya, benar. Terus apalagi Kak setelah quiz skill test? Setelah teman-teman mengerjakan quiz skill test, nah itu kita seleksi ya. Itu teman-teman yang nilainya di atas 75% ya kira-kira. Melewati gini lah ya, passing grade ya. Passing grade-nya nanti kita tentukan. Nah, di situ kita cek nih teman-teman yang lolos di tahapan interview trainer. Dan nanti yang interview dari tim trainer sendiri ya, Pak. Oke, dari situ kita akan interview tuh dari teman-teman yang lolos di quiz skill test. Nah, di situ kita buatkan jadwal tuh teman-teman yang misalnya kita buatkan di pilihan yang pertama. Teman-teman harus mempersiapkan tuh di hari ini agar untuk waktu-waktu yang lain dipersiapkan untuk interview di hari itu juga. Lebih dipersiapkan lagi ya teman-teman untuk interviewnya. Ya, jadi yang dimaksud sama Kak Fatwa itu adalah karena ini jadwalnya kita ringkas seperti itu. Jadi diharapkan teman-teman pada saat teman-teman dijadwalkan untuk datang interview kayak gitu. Nah, jadwal-jadwal lain misalnya ada acara nongkrong dengan temannya atau acara lain di luar agenda ini, teman-teman bisa jadwalkan ulang atau reschedule. Atau teman-teman ketika memang acaranya tidak bisa digantikan seperti itu, teman-teman bisa daftar di batch selanjutnya. Ya, jadi kita tidak ada memaksa ya kayak gitu ya kayak. Jadi fleksibel, teman-teman bisa join sekarang. Kalau misalnya memang tidak bisa, itu teman-teman bisa daftar di batch selanjutnya. Nah, di interview trainer ini yang kita tes adalah pemahaman langsung teman-teman ketika ngoding langsung kayak gitu. Jadi kita akan berikan tugas sesuai dengan stack yang teman-teman ambil di awal daftar pertama. Misalnya Kak Fatwa mengambil stack mobile. Nah, saya nanti akan meminta Kak Fatwa untuk melakukan tugas yang selayaknya programmer mobile lakukan. Nah, kayak gitu. Terus misalnya kalau back end ya sama seperti yang tadi. Saya minta untuk teman-teman mengerjakan soal back end, dan yang QA itu nanti akan dites sendiri juga. Jadi teman-teman jangan khawatir disamakan semua tesnya, itu enggak. Jadi sesuai dengan stack yang dari teman-teman pilih kayak gitu. Oke, mungkin setelah interview trainer dan quiz skill test kan nggak mungkin sampai situ aja ya Kak ya. Tahapannya selanjutnya apa lagi tuh Kak? Oke, selanjutnya nanti teman-teman setelah melewati interview trainer itu ada pre-course ya. Nah, di pre-course ini kita sedikit ada perubahan ya dari sebelum-sebelumnya. Nah, kita lebih peringkas ya, lebih kita padatkan. Dari situ nanti kita ada sesi pagi dan sesi siang. Oke, dan sesi pagi itu kita akan adakan materi atau milestone. Nah, milestone-nya itu nanti kita jelaskan ya. Untuk selanjutnya ada 6 poin. Nah, untuk durasinya kita persingkat. Yang awalnya itu kurang lebih 1 bulan ya. Nah, kita persingkat menjadi 2 minggu. Benar 2 minggu ya? 2 minggu. Jadi 2 minggu. Nah, setelah itu apa yang dibahas itu mulai dari pengerjaan tiket ya, tiket project dari Chef2 itu sendiri, alur kerja lah ya, kerja dari Chef2 itu sendiri. Lalu ada pemahaman tentang fundamental pemrograman dari teman-teman itu sendiri. Oke, nah selanjutnya itu ada penyampaian milestone-nya itu ada 6 poin. Nah, mungkin bisa jelaskan Kak, poin-poin itu ada apa aja dari milestone itu? Oke, itu milestone-nya ada 6. Yang pertama, teman-teman akan dijelaskan tentang alur kerja di Refactory. Nah, alur kerjanya itu lebih ke bagaimana teman-teman ketika mengerjakan suatu tiket. Nah, kita di sini menyebut task itu adalah tiket. Tiket itu berisi task yang akan teman-teman kerjakan, mulai dari awal sampai akhir. Nah, jadi pada saat kelas nanti akan kami jelaskan bagaimana sih sistem bekerjanya di sini, mulai dari teman-teman mendapatkan tiket, mengerjakan, setelah itu tiket teman-teman direview, dan akhirnya dinyatakan selesai. Nah, setelah itu akan diberikan fundamental lagi. Fundamentalnya mulai dari apa itu variabel dan tipe data, terus mungkin operator, dan ada conditional dan looping, seperti itu kurang lebih. Jadi kita mulai basicnya. Lalu mungkin aku sedikit tambahin ya, karena nanti teman-teman jika diterima lolos di pre-course, ya diharapkan teman-teman sudah menginstal Linux ya, karena sudah dipersiapkan
memastikan teman-teman semuanya jika teman-teman lolos ya dan lolos di pre-course ini bisa dipersiapkan untuk install Linux-nya ya. Nanti di Linux itu kita akan ada materi juga basic command Linux, mulai dari kayak buat directory kayak gimana, terus kita install dari aplikasi itu menggunakan terminal kayak gimana, dan masih banyak lagi nanti kita akan berikan caranya kayak gimana. Lalu selanjutnya kita akan mengenal kayak Vim, kemudian Figma. Nah, Figma itu biasanya teman-teman yang awam pastinya kayak belum tahu Figma itu buat apa sih, kayak apa, kemudian Vim juga kayak fungsinya buat apa aja. Lalu selanjutnya kita ada milestone VS Code ya, kode editor. Kode editor yang biasanya teman-teman kita familiar ya untuk ngoding, text editor itu untuk ngoding. Lalu ada Android Studio. Android Studio itu buat ngoding juga teman-teman yang khususnya stacknya mobile ya. Nah di situ lalu bagaimana cara kita menggunakan emulator kayak setupnya mobile kayak gimana gitu nanti kita akan berikan di kelas itu. Selanjutnya yang terakhir ada masih tentang Git ya. Oke, nah Git itu pastinya teman-teman belajar nanti untuk melakukan kolaborasi antara project satu dengan project yang lain, lalu melakukan push pastinya ketika teman-teman sudah mengerjakan projectnya, kita kan mestinya di-push di sebuah repository. Lalu ada nge-clone project ya, pasti teman-teman di sini kan setiap project itu banyak repository. Nah nanti teman-teman bisa caranya kayak gimana sih, cara nge-clone suatu project itu kayak apa gitu sih. Oke, kan tadi kita bahas milestone-nya ya, nggak ada front end-nya, nggak ada back end-nya, nggak ada QA-nya, terus stack-nya kemana tuh Kak? Nah jadi nanti stack tersebut akan kita bahas pada saat pengerjaan tiket, seperti itu ya Mas, ya Kak ya. Jadi pada sesi pagi, karena tadi Kak Fatwa menyebutkan 2 kali, sesi pagi itu adalah milestone, sesi 2 itu adalah setup project. Nah di project inilah kita langsung mempelajari stack yang teman-teman pilih. Misalnya teman-teman memilih front end mobile, itu langsung ke mengerjakan tiket yang mobile. Teman-teman yang back end itu langsung mengerjakan tiket yang back end. Teman-teman QA itu langsung mengerjakan tiket QA kayak gitu. Bagaimana QA di sini bekerja kurang lebih seperti apa. Nah, jadi kita tidak menteorikannya, tapi kita langsung mempraktekkannya, karena di Refactory kita lebih mementingkan praktek dulu, sambil praktek kita belajarnya kayak gitu. Nah, jadi di minggu pertama teman-teman membahas milestone dan setup, di minggu kedua itu langsung mengerjakan tiket yang tadi sempat saya sebutkan di awal. Jadi untuk pre-course kurang lebih penjalanannya seperti itu. Oke, di akhir pre-course itu kita setelah 2 bulan, di akhir kita akan berikan 2 minggu. Oke, 2 minggu. Oke, di akhir pre-course itu nanti kita akan ada interview. Nah, interview itu terkait dari pemahaman teman-teman tuh, pemahaman dari milestone itu sendiri. Kayak gimana dari mungkin lebih ke kayak alur kerja dari faktor kayak apa. Terus kita menggunakan text editor kayak gimana gitu ya. Lalu dari akhir itu interviewnya kurang lebih kayak milestone itu sendiri ya. Lalu selanjutnya di akhir itu kita juga menulis sebagai parameternya itu teman-teman selesai mengerjakan tiketnya atau projectnya. Nah teman-teman misalnya sudah berhasil mengerjakan tiket A dan berhasil, lalu selanjutnya teman-teman itu kayak belum paham lah tentang materi itu. Dan di situ sedikit kita pertimbangkan ya, pertimbangkan antara lolos atau tidak gitu. Masih ada 2 parameter sih, parameter teman-teman bisa mengerjakan proyek itu sendiri dan pemahaman teman-teman untuk memahami milestone itu. Jadi diharapkan teman-teman ketika membahas milestone di kelas dan itu kurang paham, jangan sungkan untuk bertanya dengan trainer yang mengisi pada saat itu kayak gitu. Karena nantinya milestone tersebut yang akan dijadikan bahan, bukan bahan sih ya, lebih ke pada saat interview, milestone tersebutlah yang akan ditanyakan ke teman-teman. Nah, kalau teman-teman tidak paham kan nanti tentu saja pada saat interview akan tidak lancar ya, kayak. Ya, jadi bisa dipahami milestone-nya pada saat pembahasan di kelas dan pengerjaan tiketnya bisa dimaksimalkan. Oke, kesimpulan video kita pada hari ini adalah jadi prep class itu akan diadakan pada masa pendaftaran batch yang baru seperti itu. Lalu setelah prep class kita ada quiz skill test yang akan menyaring teman-teman
untuk lanjut ke tahapan interview. Pada saat tahapan interview, teman-teman akan di filter lagi supaya nantinya teman-teman yang lulus bisa langsung lanjut ke tahapan pre-course. Nah, pada tahapan pre-course ini teman-teman akan mengerjakan tiket, lalu mempelajari milestone-milestone yang akan diberikan, lalu setelah itu akan dites kembali untuk lanjut ke tahapan pre-IP. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu ya teman-teman episode kita pada sesi ini. Terima kasih teman-teman, jangan lupa kita nantikan lagi ya untuk episode selanjutnya. See you, bye-bye.